Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nukhlisun niyah lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu pedoman, satu pernyataan dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kami kira ini sangat penting untuk menjadi landasan pijakan dalam kita berislam, dalam kita beragama, sebagai pedoman umum yang mencakup keseluruhan dari bagaimana seseorang berislam dan beriman. Jadi kalau berkaca atau bertolak dari ayat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana makna intinya adalah bahwa tujuan seorang manusia ataupun jin hidup di dunia ini semata-mata adalah untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Maka bagaimana panduannya? Nah, dijabarkan oleh para ulama Islam, oleh para ulama ahlus sunnah dengan statement yang kurang lebihnya berbunyi, yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wath-thubutu fihi ala ad-dawam waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Yang mana kurang lebih maknanya dalam bahasa Indonesia, para ulama menjelaskan yajibu ala kafatil mukallafin, wajib bagi seluruh tanpa terkecuali, wajib bagi seluruh orang yang sudah berstatus menjadi mukallaf. Orang di sini maksudnya baik manusia maupun dari bangsa jin. Wajib bagi manusia maupun jin yang sudah berstatus menjadi mukallaf, yang mana makna mukallaf ini para ulama menjelaskan, jika manusia maka tandanya semisal ya yang pertama kalau dia perempuan maka telah datang bulan atau mengalami haid. Kemudian tanda yang kedua misal telah mengalami mimpi basah, ya, keluar air mani, baik laki maupun perempuan. Jadi kalau untuk tanda keluar darah, keluar haid itu khusus bagi perempuan. Kalau untuk keluar mani, ya bahasanya mimpi basah ya, baik dia bermimpi ataupun dalam kondisi terjaga, intinya keluar mani gitulah. Itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Nah, maka kalau seorang anak sudah mimpi basah, sudah keluar mani, disengaja maupun tidak disengaja, maka dia telah mukallaf, telah baligh, ya disebut telah baligh, telah dewasa. Nah, kemudian tanda yang terakhir adalah seandainya dia belum keluar haid, belum mimpi basah, ya, belum keluar mani, maka tanda yang terakhir maka ditunggu sampai dia berusia 15 tahun hijriyah, 15 tahun qamariyah ya. Seandainya seseorang telah berusia 15 tahun hijriyah, maka dalam pandangan Islam, mazhab Imam Syafi'i, anak tersebut telah dewasa, telah baligh. Nah, syarat ketentuan mukallaf yang kedua yaitu dia berakal. Jadi kalau seorang anak dewasa sudah ada salah satu dari 3 tanda tadi ya, keluar mani atau keluar haid atau sudah berusia 15 tahun hijriyah, salah satu tanda tadi telah dia lalui, dan saat itu dia berakal, artinya bukan orang gila, ya, maka orang tersebut telah berstatus mukallaf. Nah, aslinya masih ada 2 atau ya beberapa persyaratan lagi, ketentuan lagi, namun secara umum biasanya para pengajar menjelaskan demikian ya, bahwa mukallaf apa, yaitu orang telah dewasa, baligh dan juga berakal ya. Maka seseorang yang sudah berstatus menjadi mukallaf, dia wajib apa?
ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib untuk dia masuk ke dalam agama Islam. Secara umum ya wajib bagi dia berislam. Berislam dengan bahasa lain beriman. Nah, dalam hal ini mungkin perlu diluruskan sebagian anggapan sebagian kalangan yang mengira atau yang ya gencar mengajarkan bahwa katanya seseorang yang sudah berislam, sudah bersyahadat, dia statusnya sudah muslim katanya. Ya, namun bisa jadi dia belum beriman. Dengan gambaran menurut orang yang keliru ini ya, mohon maaf jika mereka menyampaikan apa biasanya. Mereka sudah berislam, sudah bersyahadat, sudah sah Islamnya, sudah bisa masuk surga katanya. Muslim, tapi apa? Mereka mendustakan agama, misal tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau menyantuni anak yatim, menghargai anak yatim, dan seterusnya. Jadi menurut mereka apa? Ini yang keliru ya. Menurut mereka Muslim tapi tidak mukmin. Nah, dengan alasan apa? Mereka bersyahadat, mereka berstatus Muslim, sudah sah Islamnya, tapi tidak mau menjalankan ajaran-ajaran Islam, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Menurut mereka seperti itu. Nah, yang betul, seseorang jika sudah sah Islamnya, sudah menjadi Muslim, maka dia sah juga imannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak sah Islamnya, ya maka tidak sah imannya. Ataupun jika dikatakan bahwa dia tidak beriman, maka dia juga tidak berislam. Artinya jika dikatakan batal imannya, keimanannya ada yang batal, maka dia sejatinya telah telah berbalik status menjadi non muslim. Nah, ini makanya hati-hati. Yang betul adalah jika dia muslim maka dia mukmin. Jika dia mukmin maka dia muslim. Dan dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan balasan berupa surga. Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam, ya. Wajib bagi seluruh mukallaf baik dari kalangan manusia maupun jin untuk masuk Islam. Nah, untuk berislam gitulah ya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran penting. Seandainya kita bukan artis misalnya, namun dari dewasa ini ada peristiwa cerita viral di media sosial, misal katanya ada tokoh public figure, artis yang entah dia mu'alaf atau bukan, entah dia mengajarkan tentang keislaman misalnya, membuat statement yang katanya menurut salah satu public figure itu, kata dia ya, anak saya yang masih non muslim, yang masih Kristen ya, mohon maaf, dia bilang anak saya yang masih Kristen ya saya biarin aja, nggak saya paksa untuk masuk Islam. Ya kalau dia masih mau dalam kekristenannya ya saya biarin, saya berikan kebebasan. Nah, padahal seorang orang tua yang benar, orang tua yang bijak, yang sesuai dengan tatanan dan aturan Islam, sesuai dengan tuntunan ajaran para ulama, mestinya mengamalkan ini. Statement yajibu ala kafatil mukallafin, wajib bagi seluruh orang yang sudah dewasa dan berakal untuk masuk, untuk berislam ya. Jadi jangan sampai anaknya atau orang yang ada dalam tanggung jawab dirinya, dalam pengasuhannya, dibiarkan dalam agama selain Islam, kemudian mendakwa atau berdalih bahwa itu sebagai hurriyah fid din, hurriyah fil kalam, kebebasan, kemerdekaan dalam beragama, kebebasan, kemerdekaan dalam berpendapat, ya, hak asasi. Nah, yang mestinya orang tua, kita sebagai orang tua yang berpikir jauh, long term ya, memikirkan jauh ke depan sampai ke akhirat, kalau kita bilang hak asasi, mestinya
Kita kasih sayang kepada orang yang kita asuh. Seandainya kita berpikir ya, seandainya tidak kita paksa dia untuk Islam, tidak kita ajari dia untuk berislam dengan benar, tidak kita dakwahi dia, maka apa yang terjadi? Bisa jadi nanti malam, bisa jadi beberapa jam kemudian, beberapa waktu kemudian, ya ajal akan menjemput dirinya. Sementara dalam apa? Kondisi dia masih belum berislam, belum menjadi orang muslim, belum menjadi orang mukmin. Yang mana konsekuensinya apa? Ancaman yang pasti dia akan mendapat siksa yang kekal selama-lamanya di neraka. Nah, kalau kita pikir-pikir jangka panjangnya itu, hak asasi dan kasih sayang memberikan kebebasan yang model apa, yang jika nanti ujungnya adalah siksa yang kekal di neraka. Jadi jangan sampai jangan sampai kampanye yang berkedok hak asasi, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, ataupun dengan membawa-bawa menyebut-nyebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, padahal dalam Islamnya sudah disebutkan yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam. Wajib untuk seseorang itu apa? Masuk Islam. Nah, bagi orang yang sudah punya tanggungan, apa misal mengasuh anaknya, ya meskipun anaknya sudah dewasa, tapi apa? Dia tetap berada dalam pengawasannya, dalam pengasuhannya. Wajib bagi orang tua tersebut, wajib yang dititipi amanah berupa anak tersebut untuk apa? Mendidiknya. Nah, pendidikan yang diajarkan dalam Islam apa? Salah satunya apa? Harus mengajarkan keislaman. Nah, urusan nanti dengan metode dipaksa atau dengan metode diajak berdiskusi, berdialog, tetap harus dilakukan, tetap harus ditempuh. Tidak kemudian beralasan apa? Kemudian mengatakan sudah saya lepaskan dia untuk nanti dia cari guru sendiri, untuk nanti dia cari kebenaran sendiri tanpa orang tua tersebut mengajarkannya, tanpa orang tua tersebut mendakwahinya. Nah, maka apa? Kewajiban yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, semuanya mengajarkan apa? Mendakwahi. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi Muhammad dipuji. Nah, di dalam Al-Quran akhlaknya begitu mulia, akhlaknya begitu tinggi, dan dalam kesehariannya pun para sahabatnya mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi dengan apa kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad dan juga seluruh Nabi pun ya berakhlak begitu mulianya, ketika menghadapi masyarakat yang belum mengenal tentang Islam, belum mengetahui tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Nabi, maka Nabi Muhammad apa? Bukan mendahulukan untuk mengajarkan, wahai kaum Quraisy, berakhlaklah yang mulia. Bukan. Ketika Nabi berdakwah, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau prioritaskan? Satu, tentang ketuhanan. Dua, tentang sifat-sifat kenabian, kerasulan. Untuk kemudian beliau ajarkan tentang dasar-dasar pokok-pokok akidah yang lain. Nah, baru setelah bab akidah clear, aman, beliau mengajarkan untuk tentang kewajiban-kewajiban yang sifatnya furu', sifatnya adalah levelnya di bawah atau setelah tentang bab akidah. Ya, karena apapun itu dalihnya, jika apa berseberangan dengan ajaran Rasulullah, ya misal berdalih bahwa ajarkan bahwa akhlak katanya ya ada di atas ilmu, nah, maka kemudian berdalih itu maka tidak mau belajar tentang akidah, tidak mau belajar tentang bab sholat, tidak mau belajar tentang bab
batal-batalnya keislaman, tidak mau belajar tentang batal-batalnya sholat, puasa, zakat, haji, tidak mau belajar tentang kewajiban dan hak sebagai anak atau orang tua, kewajiban dan hak sebagai suami atau istri, kewajiban dan hak ya sebagai manusia kita pada umumnya. Nah, maka apa? Mestinya itu cacat berpikir, cacat logika, yang apa tadi? Asal muasalnya ya mohon maaf, mereka mengkampanyekan, mengedepankan kata mereka akhlak di atas ilmu, yang mana mungkin ditelan mentah-mentah dan disalah artikan oleh para muridnya, para jamaahnya. Akhirnya apa? Murid-muridnya, jamaahnya tersebut, sebagian masyarakat, sebagian kalangan malas untuk menuntut ilmu. Nah, wajib untuk masuk Islam, wajib untuk berislam. Wajib untuk berislam pertama. Kemudian yang kedua, watsubutu fihi 'alad dawam. Kata para ulama Islam merincikan setelah berislam apa kewajiban berikutnya? Subut fihi 'alad dawam, konsisten, menetapi, melanggengkan untuk kita tetap dalam beragama Islam. Watsubutu fihi 'alad dawam. Jadi setelah kita dapat Islamnya, kita sah menjadi orang Islam, orang beriman, maka apa? Kita harus mempertahankan keislaman kita tersebut. Jangan sampai keislaman, keimanan tersebut putus di tengah jalan ya. Jadi yang bisa putus itu bukan cuma layang-layang putus ya. Bukan cuma hubungan asmara putus di tengah jalan. Namun keislaman, keimanan juga bisa putus ya di tengah jalan. Dalam artian apa? Dia berubah status yang tadinya seorang muslim berbalik menjadi non muslim. Dalam artian betul-betul dia berubah menjadi non muslim. Nah, dewasa ini mungkin ya kita perlu ingatkan bahwa banyak kalangan yang mungkin kami menyebutnya salah paham, terlalu husnudzon, dan menurut mereka mencoba mengambil jalan tengah supaya tidak dianggap ekstrim, supaya tidak dianggap terlalu keras ya. Kata mereka apa? Bahwa ya ini saya dengar sendiri dari ceramah atau pengajian sebagian tokoh masyarakat yang sudah dianggap sekali lagi ya sebagai kiai ya. Dia bilang katanya apa? Bahwa Bapak Ibu ya, saya pun bisa saja, mungkin saja untuk setiap harinya menjadi kafir katanya. Namun apa kata dia? Tapi kafir yang dimaksud di sini kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran. Artinya apa? Kufur nikmat. Nah, terus kemudian dia menyebutkan ayat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini menjadi salah satu fenomena baru mungkin yang kami sadari, bahwa sebagian kalangan karena saking mungkin paranoidnya tentang pembahasan batalnya keimanan, keislaman, berbaliknya status dari muslim menjadi non muslim atau bahasa ringkasnya murtad ya. Mereka apa? Berlindung atau bersembunyi di balik istilah kufrun duna kufrin, sehingga apapun itu seandainya kok berupa kufur ucapan, kufur ya kemurtatan fi'il perbuatan, ataupun kufur keyakinan, menurut mereka apa? Aman, ini tenang, kufur duna kufrin. Yang dimaksud oleh para ulama di kitab ini, yang dimaksud faqad kafaro misal, telah menjadi kafir, adalah kufur duna kufrin ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kata mereka apa? Berlindung di balik statement kufrun duna kufrin ini, berlindung dari pemahaman ayat tadi yang kami sebutkan ya. Wala in kafartum, kata mereka apa? Berarti seorang yang sudah muslim menurut mereka ya muslim, nggak akan batal keislamannya. Kalaupun nanti disebutkan ada seseorang ini menjadi kufur, faqad kafaro atau fahuwa kafirun, begini-begini di kitabnya,
akan dibantah oleh mereka dengan sebutan apa? Kufrun duna kufrin. Nah, padahal iya, para ulama menjelaskan ada yang namanya babur riddah dalam bab ya akidah, di bab fikih misal juga kadang disinggung ya, bab nikah ataupun bab warathah, bab ilmu waris. Nah, jadi seandainya seseorang berstatus muslim bisa saja putus keislamannya di tengah perjalanan hidupnya, dan naudzubillah jangan sampai kemudian seseorang tersebut dalam kondisi bodoh, tidak tahu bahwa dia Islamnya telah putus, tidak tahu bahwa dia telah berubah status menjadi murtad atau non-muslim. Dalam kondisi dia menyangka dia masih muslim, untuk kemudian ajal datang menjemput, wah naudzubillah ya, dia menyangkanya akan mati dalam kondisi muslim ya, namun ternyata apa? Mati dalam kondisi non-muslim. Bahkan para ulama menyebutkan ar-riddatu afhasyu anwa'il kufur, bahwa kemurtadan ya adalah kekufuran yang paling keji. Nah, maka dalam hal ini perlu kita sama-sama meluruskan, mengingatkan bahwa istilah kufrun duna kufrin itu memang betul, namun jangan dilupakan juga bahwa prioritasnya yang lebih utama adalah apa? Untuk mengingatkan orang-orang kita, orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, misal ya, yang kita asuh, yang bisa kita jangkau, untuk kita ingatkan bahwa dalam pengajaran Islam ada hal yang wajib untuk dihindari, ditinggalkan, dijauhi sejauh-jauhnya. Apa itu? Kekufuran ya. Oleh statement para ulama tadi apa? Diringkas dengan istilah wathubutu fihi alat dawam. Wajib bagi setiap mukallaf yang sudah berislam tadi untuk konsisten, untuk komitmen ya, langgeng di dalam keislamannya. Jangan sampai gampang kemudian mengatakan wes tala, bebas kata mereka apa, untuk beragama. Nanti kalau udah mau Islam ya kalau udah mau mati ya udah masuk Islam lagi dengan cukup berucap kalimat syahadatain. Nah, dianggapnya perkara Islam berbalik menjadi kekufuran itu perkara yang remeh-temeh, perkara yang dapat dijadikan sebagai guyon-guyonan. Nah, itu bukan ajaran Islam yang seperti itu ya. Jadi ajaran para ulama Islam apa? Menekankan wajib masuk Islam, wajib berislam ya. Kemudian menetapi keislamannya dengan cara meninggalkan segala macam, menjauhi segala macam bentuk kekufuran. Yang mana bentuk kekufuran itu lumrah, umum, dijelaskan oleh para ulama dalam bab yang disebut di kitabnya, salah satunya dengan istilah babur riddah. Nah, bagaimana salah satu contoh bentuk kekufuran? Misal seseorang entah itu orang awam, entah itu terpelajar atau tokoh masyarakat ya, apapun itu statusnya dia, misal dia dalam hatinya punya rencana, punya keyakinan ataupun keraguan. Nah, tahapnya misal hanya keraguan saja. Punya rencana, baik itu sudah matang maupun masih ragu-ragu. Misal dalam hatinya dia berucap, nanti di tahun 2030 dia akan meninggalkan keislamannya. Karena ya misal diiming-imingi jabatan, diiming-imingi status akan naik menjadi artis utama, diiming-imingi akan mendapatkan uang imbalan sekian-sekian miliar ya. Nah, maka apa? Dia dalam hatinya berencana, baik rencananya sudah bulat ataupun masih ragu-ragu. Nah, para ulama menjelaskan orang yang demikian saat itu juga dia merasa ragu, atau saat dia merencanakan itu, putuslah, batallah keislamannya. Artinya apa? Baik dia tahu, baik dia mengerti bahwa hal tersebut menyebabkan putus keislamannya, menyebabkan dia menjadi murtad saat itu ya, ataupun dia sudah tahu
dia tahu ataupun dia nggak tahu, status hukumnya demikian ya, menyebabkan dia menjadi murtad, para ulama menjelaskan tetap status hukumnya terjadi. Ya, tetap status hukumnya jatuh pada dirinya, dia menjadi murtad atau berbalik status menjadi non-muslim. Nah, makanya ini penting untuk mengetahui bahwa kewajiban kita beribadah ya, kalau nggak dilandasi dengan ilmu kacau ya. Jadi penting untuk kita beribadah kepada Allah, berislam, beriman, nah, kemudian menjaga keislaman kita itu. Nah, bagaimana caranya menjaga? Sekali lagi dengan ngajinya bersanad kepada guru yang bukan sembarang guru, tapi guru yang alim, yang betul-betul mengetahui, ahli di bidangnya, bidang akidah ya, maka cari guru yang ahli di bidang akidah. Misal seseorang ahli tentang fikih namun tidak paham, belum begitu menguasai tentang bab akidah, tentang bagaimana cara seseorang berislam supaya sah Islamnya, maka ya tidak dikatakan tidak kompeten seorang guru tersebut untuk mengajarkan akidah. Nah, maka perlu untuk seseorang mencari guru lain yang alim di bidang akidah misalnya. Nah, jadi jangan sampai kemudian ngasal dalam mencari guru, dalam menyekolahkan, menitipkan anak-anak, ponakan atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk pokoknya sudah diajar sama Pak Ustadz, Ustadzah. Nah, tanpa tahu, tanpa mempedulikan apakah itu pengajaran akidahnya betul, apakah tahu dia diajarkan tentang keislamannya secara komprehensif ya, secara holistik, menyeluruh. Nah, jadi wajib untuk seorang mukallaf tadi berislam, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dijaga keislamannya dengan dia belajar hal-hal apa saja yang membatalkan keislamannya untuk kemudian dijauhi dan ditinggalkan perkara-perkara itu. Untuk kemudian yang terakhir, para ulama menjelaskan waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Wajib bagi mukallaf tadi ya, setelah memenuhi dua kewajiban yang pertama tadi, untuk kemudian yang ketiga komitmen ya, menjalankan apa yang wajib bagi dirinya dan meninggalkan segala apa yang diharamkan untuk dirinya. Kewajiban maupun keharaman bagi yang terkait kepada seseorang, ada yang sifatnya terhubung dengan atau dalam lingkup masalah akidah, dalam masalah fundamental keislaman. Ada yang nanti sifatnya furu' ya. Kalau yang sifatnya cabang seperti wajib sholat 5 waktu, wajib zakat, wajib puasa Ramadan, wajib haji atau umrah menurut sebagian pendapat, wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib bermasyarakat secara baik dan benar menurut tatanan Islam ya, tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh yang bukan haknya dan seterusnya ya, tidak boleh nyolong, tidak boleh korupsi. Nah, bermasyarakat secara baik dan benar menurut tuntunan syariat Islam. Nah, yang sifatnya furu' yang mana konsekuensinya jika ditinggalkan hal tersebut maka dia mendapat dosa, namun sifatnya tidak sampai permanen atau kekal siksanya, azabnya di neraka. Jika hal tersebut adalah yang dilanggar yang sifatnya furu' atau cabang ya, seperti contoh-contoh tadi. Nah, ada kewajiban atau keharaman yang terkait kepada hamba yang dalam lingkup akidah, yang mana jika beberapa poin yang dalam lingkup akidah itu kewajibannya tidak ditunaikan atau dia melanggar keharaman dalam lingkup akidah, pokok-pokok akidah ya, maka resikonya biasanya bukan cuma dosa yang sifatnya sebentar di neraka, tapi biasanya akan menyebabkan siksa atau azab yang permanen selama-lamanya, langgeng ila abadil abad ya, di neraka. Nah, maka perlu untuk seseorang itu mempelajari kewajiban apa lagi sih yang terkait di bidang akidah, kewajiban apa lagi sih yang terkait di bidang cabang, keharaman apa lagi sih yang wajib ditinggalkan yang dalam lingkup akidah atau usuluddin, sehingga dia tahu
strateginya ya, skala prioritas orang menyebutnya ya, sehingga jangan sampai misal seseorang yang sejatinya dia telah melakukan keharaman dalam lingkup akidah, misal apa, dia meyakini, dia mengajarkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, kata dia misal, kemudian dibiarkan saja, menurutnya apa, punya kebebasan berpendapat masing-masing, dia punya sanad, dia sudah mondok puluhan tahun di pondok yang ternama. Nah, padahal kita sama-sama tahu bahwa ucapan yang mengatakan, keyakinan yang mengajarkan bahwa katanya Allah di atas arsy itu adalah keharaman ya. Jadi kalau disebutkan di dalam ayat Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Ya bukan bersemayam. Jadi kita yakini bersama ya, kita ketahui bersama bahwa yang namanya bersemayam itu adalah sifat makhluk. Seandainya kok seseorang mengajarkan, meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat makhluk, berlokasi ya, nanti bisa-bisa Sherlock, bisa-bisa berjarak, bisa-bisa berarah, kemudian disifati dengan sifat makhluk lainnya seperti apa, naik, turun, bergerak atau diam. Nah, bisa-bisa disifati dengan sifat makhluk lainnya seperti apa, berbentuk, berukuran, berwarna. Bisa-bisa disifati dengan sifat makhluk lainnya apa, beranggota badan, tersusun seperti komponen ya, komponen HP, komponen komputer, manusia itu tersusun. Allah mustahil disifati dengan sifat-sifat makhluk ya. Nah, kalau kok disifati dengan bersemayam, berlokasi, bisa-bisa juga apa, akan disifati juga dengan sifat yang lainnya seperti mengantuk, tidur, mati. Nah, mustahil. Makanya Allah tidak disifati dengan bersemayam. Nah, andaikan kok ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, kemudian kita anteng-anteng saja menganggap bahwa itu adalah hal yang lumrah ya, maka mestinya kita perbaiki ya. Kita tanamkan dalam mindset pikiran kita bahwa hal tersebut termasuk kemungkaran, keharaman, haram statusnya, hukumnya mengajarkan hal yang demikian ya. Untuk kemudian apa, kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak ya. Kita sampaikan bahwa hal tersebut keliru, yang benar seperti apa ya, bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa artinya bahwa Allah menguasai, menciptakan, menjaga, menciptakan arsy itu tidak runtuh, tidak roboh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka di sini ya banyak hal yang perlu diluruskan mungkin ya. Bukan berarti bahwa kami kemudian menganggap diri kami yang paling lurus, bukan ya. Namun apa, kita sama-sama berusaha, sama-sama mengingatkan untuk kemudian kita to be better ya, menjadi lebih baik ke depannya. Jangan kemudian membenarkan hal yang sudah biasa meskipun hal yang biasa tersebut keliru ya. Namun apa, kita berpegang kepada syariat Islam yang pasti itu adalah benar, untuk kemudian kita tanamkan kebiasaan yang benar tersebut ya, mulai dari diri kita. Kemudian ya kita belajar yang serius, yang benar, kemudian kita tanamkan, kita ajarkan, kita biasakan kepada orang-orang yang bisa kita jangkau, yang menjadi tanggung jawab kita, anak-anak, ponakan, ya mungkin siapalah ya yang ada dalam tanggung jawab kita. Sekiranya demikian ya, kita ringkas tadi ucapan para ulama, yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam, wajib bagi setiap mukallaf siapapun itu untuk masuk berislam ya dengan caranya yang betul. Kemudian ats-tsubut fihi ala dawam, untuk konsisten menjaga keislamannya, jangan kemudian dibuat bercandaan ya menganggap bahwa kemurtadan adalah sesuatu yang remeh, jangan ya, ini sesuatu yang sangat mengerikan ya. Nah, kemudian iltizam ma lazima alaihi minal ahkam, komitmen terhadap apa yang menjadi kewajibannya kemudian dilakukan
komitmen meninggalkan keharaman, apa yang dilarang maka dia tinggalkan. Tentu ini tidak mudah, namun mari kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala, sama-sama kita mencari pahala dari Allah Ta'ala menjadi bekal kelak di alam kubur, di alam barzakh, untuk kemudian jangka panjangnya di akhirat kelak. Kita investasikan umur dan sisa usia kita untuk belajar ilmu agama yang wajib terlebih dahulu, tentang akidah, tentang bagaimana cara kita berislam dengan benar, bagaimana cara kita mempertahankan, menjaga keislaman kita supaya tidak putus di tengah jalan, yang mana hal itu juga tidak mudah. Ya, mencari guru, menetapkan mana yang mau kita belajar kepadanya, itu juga tidak mudah. Ya, maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala semoga memberi taufik hidayahnya kepada kita semua. Akhir kata, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.